Sudah memberikan update mengenai kasus ginjal akut progresif atipikal. Saya lebih suka pakai bahasa Inggrisnya karena lebih singkat, acute kidney injury gitu ya, AKI. Nah, sampai sekarang kita sudah mengidentifikasi ada 200, telah dilaporkan adanya 241 ya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau AKI di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus. Ya. Jadi seperti kita lihat di halaman pertama, ya, dan ini terjadi peningkatan mulai bulan Agustus. Jadi teman-teman, meninggal karena acute kidney injury itu normal memang selalu terjadi. Cuma jumlahnya kecil. Sebulan tuh 1, 2, belum nggak pernah tinggi. Nah kita mulai lihat ada lonjakan itu di bulan Agustus. Naik sekitar 36 kasus ya acute kidney injury. Sehingga begitu ada kenaikan, kita mulai melakukan penelitian. Ini penyebabnya apa? Jadi di bulan September melihat data-data ini, Kemenkes itu melakukan penelitian ini penyebabnya apa? Ya. Nah saya cerita dulu yang di bulan September yang kita lakukan ya, sebelum nanti naik ke Oktober. Pertama kita lihat bahwa kejadian ini banyak menyerang terutama balita di bawah 5 tahun. Ya, terutama banyak menyerang balita di bawah 5 tahun. Di halaman selanjutnya kita juga lihat gejala klinisnya apa? Dimulai dengan demam, kehilangan nafsu makan dari bayi-bayi ini ya. Kemudian yang spesifik dengan ginjal, mereka itu tidak bisa ke belakang, ya, anuria namanya, atau buang air kecilnya sedikit, namanya oliguria. Ya. Ini kita lihat gejala klinisnya. Di halaman selanjutnya kita juga lihat di bulan September ya, kan Agustus kelihatan naik angkanya untuk pertama kali ya. Kita lihat bahwa yang masuk ke rumah sakit itu cepat sekali kondisinya memburuk. Ya. Pada umumnya mereka memburuk, sesudah 5 hari biasanya turun secara drastis. Sehingga lebih dari 50%, yaitu 55% meninggal dunia. Nah, apa yang kita lakukan di bulan September adalah kita mencoba mengaitkan ini, apa ini gara-gara COVID? Gitu kan, karena ini baru keluar. Coba di halaman selanjutnya. Sesudah kita lihat, ternyata enggak. Karena yang memiliki antibodi COVID masih sedikit sekali. Ya. Ada yang bertanya, apakah ini gara-gara vaksin? Untuk informasi teman-teman, di bawah 5 tahun tidak divaksin. Nah, jadi bukan gara-gara ini di September ya, karena kecil sekali gitu ya. Nah, begitu lihat, oh ini bukan COVID, mungkin ini disebabkan oleh patogen lain selain virus COVID. Virus COVID kan namanya SARS-CoV-2 ya. Mungkin ini disebabkan oleh patogen lain. Jadi penyakit itu disebabkan either oleh virus kayak COVID, bakteri kayak TBC atau parasit. Nah 3 jenis sumber penyakit ini disebutnya sama teman-teman di kesehatan patogen. Nah kita tes secara patologi ya, lab patologi kita cek. Ini disebabkan oleh virus atau disebabkan oleh bakteri atau disebabkan oleh parasit. Kita tes. Termasuk yang sering teman-teman bilang kan, oh ini disebabkan leptospira. Kita udah tes. Ternyata tidak. Ada kelihatan kan? Kecil sekali itu. Kandungan dari patogen di pasien-pasien yang terkena. Sehingga di bulan September memang kita agak bingung juga. Oh, ini ada acute kidney injury, ini naiknya pesat, menyerang anak-anak, sangat mematikan karena persentase naiknya tinggi. Oh ini bukan disebabkan oleh patogen. Jadi kita bingung deh, ini disebabkan apa September? Nah, yang membuat kita agak terbuka adalah karena ada kasus di Gambia, yang tanggal 5 Oktober WHO keluarin rilis tuh. Ada kasus di Gambia ginjal akut. Dan ini disebabkan
oleh senyawa kimia. Disebabkan oleh senyawa kimia. Ya, dan senyawa kimianya kita juga udah cek, itu adalah etil glikol atau diethil glikol atau juga satu lagi etil glikol butyl ether. Itu ditemukan di quote oleh WHO. WHO sebenarnya quote-nya dua, etil glikol sama diethil glikol. Ya. Begitu kita lihat, oh tanggal 5 Oktober WHO seperti ini, kita cek balik kan ke anak-anaknya kita yang kena ini nih. Ada nggak zat-zat senyawa tersebut? Istilahnya tesnya namanya toksikologi. Jadi kalau tadi yang kita lihat yang yang tes panel bakteri, coba deh yang halaman selanjutnya. Next slide. Ini namanya tes patologi. Jadi kita lihat analisa patologi, apakah ada patogen-patogen yang menyebabkan penyakit. Leptospira misalnya. Oh ini disebabkan leptospira. Kita bilang enggak, leptospira karena kecil sekali. Enggak ada dari orang yang terkena itu disebabkan oleh leptospira. Atau disebabkan rotavirus, enggak juga karena kecil sekali. Nah, rupanya memang kita metabolisme tubuh akan menghasilkan kalsium oksalat yang jadi kristal-kristal runcing yang akan merusak ginjal, kita biopsi ginjalnya. Oh benar, ada seperti itu. Ya. Nah sekarang ya kita tahu, oh meninggalnya gara-gara ini. Coba sekarang pertanyaannya senyawa kimianya masuknya dari mana? Nah yang kita lakukan adalah kita datengin tuh semua rumah anak-anak ini. Nah ini kan bertambah terus jumlah kasusnya ya. Coba kembali lagi ke jumlah kasus Kiki. Jadi dari 241 kita sudah datangi 156 rumah. Kita lihat yang namanya etil glikol atau diethil glikol ini itu merupakan apa? Merupakan cemaran atau impurities dari pelarut tambahan yang digunakan di obat-obat sirup. Jadi obat-obat sirup ini supaya melarutnya bagus, dia kasih solubility enhancement atau pelarut tambahan. Namanya polyethylene glycol. Nah polyethylene glycol ini tidak beracun sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman polyethylene glycol ini kalau membuatnya tidak baik, dia ada impurities. Bahasa Indonesianya cemaran. Nah cemaran itu yang mengandung senyawa kimia berbahaya seperti ethylene glycol atau diethylene glycol atau ethylene glycol butyl ether. Jadi memang kalau dilihat di daftar obat senyawa aktif pasti tidak ada. Karena ini bukan bahan aktif. Ini adalah pelarut tambahan yang memang sangat jarang ditulis di senyawa aktif obat. Dan pelarut tambahan ini sebenarnya juga tidak berbahaya. Tetapi kalau kualitas produksi pelarut tambahannya buruk, dia bisa menghasilkan impurities atau cemaran, dan cemaran itu yang berbahaya. Nah cemarannya 3 senyawa tadi, ethylene glycol, diethylene glycol, sama ethylene glycol butyl ether. Ya. Nah berdasarkan logika ini kita cek tuh obat-obatan tadi secara kualitatif. Bedanya kualitatif sama kuantitatif apa? Kualitatif ada atau tidak. Kalau kuantitatif ada berapa banyak, plus berapa banyak. Karena kita mau lakukan cepat, kita lakukan tuh sejak WHO, kita datengin rumah-rumahnya aja, kita lakukan dulu bayi-bayinya, oh ada senyawanya. Habis itu kita double cek lagi biopsi, oh benar, ternyata rusaknya ginjalnya gara-gara senyawa ini. Kita datengin rumahnya kan, Oktober ini, iya coba lihat rumahnya nih, ada nggak obat-obat yang mengandung PIG? Kita ambil semua obat-obat itu ya, kita tes, ada senyawa yang berbahaya ini nggak? Ternyata ada. Jadi sebagian besar dari obat-obatan yang kita ambil, ada itu senyawa berbahaya yang namanya ethylene glycol, diethylene glycol atau ethylene glycol butyl ether. Balik lagi kita lakukan adalah tes kualitatif, jadi ada atau tidaknya. Sebenarnya ada itu boleh, tapi kadarnya harus kecil sekali. Sehingga kalau minumnya banyak, cuma sesuai dengan anjuran dokter sekali atau 2 kali enggak. Tapi kalau minumnya 20 kali ya jadi banyak juga kadarnya. Ya.
Kita belum melakukan analisa kuantitatif dan sekarang BPOM sedang melakukan itu. Tapi kita udah lihat kan, oh ini ada nih senyawa-senyawa ini di si anak dan di obat-obatan yang dikonsumsi anak-anak ini yang ada di rumahnya mereka. Gitu kan? Nah, kita tadi mau meneliti lebih dalam dari obat-obatan ini, mana sih yang benar-benar di atas ambang batas dan berbahaya. Gitu kan? Tapi yang membuat kita kemarin jadi lebih proaktif 2 hari yang lalu adalah karena chartnya Oktober. Ini Oktober belum selesai. Naiknya pesat sekali. Dan pressure ke rumah sakit udah terasa. Jadi rumah sakit KRCM udah mulai penuh ICU-nya untuk anak-anak tuh. Dan yang kita ngeri karena ini kan fatality rate-nya tinggi. Jadi kita mengambil kebijakan yang sifatnya konservatif. Udahlah, daripada nanti lebih banyak lagi anak balita kita yang masuk rumah sakit, dan ini kan fatality rate-nya tinggi sekali. Kita kebayang nih ibu-ibu yang punya anak bayi, apalagi bayi pertama, kemudian harus kena dan wafat. Kita ambil kebijakan konservatif, walaupun belum 100% tahu, kita belum 100% tahu yang mana yang berbahaya dan tidak, tapi kita kira-kira sudah tahu. Kita 75% udah tahu, kira-kira nih yang menyebabkan tuh ini. Nah kita larang dulu. Kita larang untuk diresepkan dan kita larang juga untuk dijual. Ya. Di apotek-apotek, dan kita minta juga dibantu sama Ikatan Dokter Anak Indonesia, dokter-dokter kalau bisa jangan resepkan dulu. Karena wewenang Kementerian Kesehatan di sana. Kita tidak mewenang untuk memberikan izin atau menarik masing-masing jenis obat, tapi kita berwewenang untuk melarang penjualannya di apotek-apotek yang itu di bawah wewenangnya Kementerian Kesehatan. Dan kita juga bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita minta agar dokter anak jangan meresepkan dulu, karena berisiko tinggi. Ya, sementara ya ada kata-kata hebat. Sementara, sambil kita memastikan dengan benar-benar yang mana yang berbahaya atau tidak. Kalau teman-teman bilang, Pak, yang sementara itu jadi membuat rame. Iya, kenapa? Ya karena naiknya itu tinggi sekali. Jadi kalau kita diem, kita tunda nunggu sampai itu pasti, bisa seminggu, bisa 2 minggu, ya hitung aja berapa yang meninggal, berapa yang sakit. Ya, karena reason dari kemanusiaan tadi, apalagi ini balita ini kan yang harus kita lindungi. Apalagi kalau balitanya dari anak pertama dari seorang ibu, kita bilang, aduh, lebih baik kita ambil kebijakan yang konservatif, kita tahan dulu. Begitu ya kira-kira. Nah 2 hari yang lalu, karena kita belum terarah, kita masih lihat, oh ini semua dulu kita tahan dulu. Balik lagi, kok nambah semuanya ya Pak? Karena kita mengambil kebijakan yang konservatif. Karena kita belum tahu mana nih. Yang kita tahu adalah semua obat-obatan sirup memiliki probabilitas ada senyawa berbahaya. Udah kita tutup dulu semuanya. Nah, semalam kita undang tuh GP Farmasi. Kita undang Ikatan Apoteker Indonesia, ahli farmakologi. Dah, ini kan udah kita amankan dulu kan semuanya. Nah sekarang bisa nggak kita lakukan secara lebih rinci? Kira-kira mana nih dari semua ini kan ada yang benar-benar bahaya, ada yang sedang berpotensi bahaya, ada yang sedikit sekali potensi, ada yang tidak berbahaya. Nah ini gimana caranya supaya sesudah kita tutup semua, kita harapkan nggak ada lagi balita-balita yang masuk, coba kita longgarkan pelan-pelan, gitu ya. Nah tadi malam udah setuju sama teman-teman dari GP Farmasi, Ikatan Apoteker Indonesia, ada juga Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang pasti akan kita buka adalah yang tidak ada pelarutnya. Karena ini kan disebabkan oleh impurities dari pelarut yang namanya polyethylene glycol. Nah itu kita udah setuju. Nah sekarang lagi dikerjakan oleh BPOM. BPOM nanti akan melihat dari sekian ribu atau sekian puluh ribu ini obat-obatan sirup, mana yang tidak ada polyethylene glycolnya. Itu nanti akan dibuka.
Jadi harapkan weekend ini ya Bu Rizka ya, ini teman-teman BPOM kerja keras, kita terima kasih ke teman-teman BPOM tuh. Sudah kerja keras yang malam untuk melakukan itu. Nah, kita sebenarnya nanti tahap berikutnya pengen juga melihat yang ada polyethylene glycol ini belum tentu semuanya berbahaya kan. Itu tadi kan, kalau dia impuritiesnya bagus, standar pembuatannya bagus, bahan bakunya bagus, kan dia tidak semuanya berbahaya. Jadi yang punya polyethylene glycol nanti akan kita lihat lagi. Siapa yang bisa membuktikan bahwa memang kadar impuritiesnya dia di bawah ambang batas, ya kita perbolehkan. Ya. Nah tapi kedua hal ini, bahwa dia tidak mengandung pelarut polyethylene glycol atau misalnya polyethylene glycol di bawah ambang batas, itu merupakan kewajiban dari masing-masing perusahaan farmasi. Jadi kita udah bicara sama GP Farmasi, ya mereka mesti melakukan tes itu di lab, kemudian diverifikasi oleh BPOM. Nah, kita juga melakukan lebih jauh lagi. Kita kan seperti yang saya tadi bilang, kita datengin semua rumah-rumah tersebut. Dari 241 kita udah datengin ke 156. Dari 156 itu kita sudah ketemu 102 obat yang ada di lemarinya si keluarga ini. Yang jenisnya sirup. Nah, sesudah kita lihat orang-orang yang kena ini kan obat-obatnya ini. Nah itu yang kami melapor dan Bapak Presiden bilang, Pak Menkes dibuka saja biar tenang masyarakat. Dan kita melakukan transparansi ke publik. Jadi nanti kita akan buka tulisnya, ya, nama obat-obatnya. Tapi kita tutup nama produsennya ya, supaya nggak bikin rame, supaya masyarakat tahu bahwa kita kementerian sudah bekerja bersama-sama dengan BPOM, pemerintah sudah bekerja, kita sudah mencari senyawanya, kita sudah double check dengan biopsi, kemudian kita udah datengin rumah-rumahnya, kita ambil bungkus obat, ada tuh foto-fotonya tuh, ini obat-obatnya. Kemudian kita dapat itu 102 ya Bu ya? 102 obat. Nah, obat inilah nanti akan kita kerucutkan yang untuk sementara akan dilarang dari universe yang besar. Nah, obat-obat ini akan kita larang untuk diresepkan dan dijual. Ini listnya sementara nih, ya. Kalau ternyata nanti mereka bisa membuktikan bahwa impuritiesnya mereka di bawah ambang batas, ya boleh dijual. Ya, kita ambilkan langkah-langkah yang konservatif, memproteksi balita kita dan orang tua kita. Mungkin bisa nambah lagi nih. Kalau ini kan baru ketemu 156. Kalau kemudian nanti dari 241 kita datangin lagi, ada lagi obat-obatan yang belum masuk di sini, nanti akan kita masukkan. Tapi kita harapkan bahwa dengan adanya list ini udah jauh lebih mengerucut, sehingga kita bisa lebih pasti sekarang penyebabnya kira-kira di mana. Dari yang tadinya sifatnya universe-nya besar sekali. Sehingga nanti Ibu Irjen, Ibu PLT Yankes ini nanti akan merevisi surat edarannya. Ya. Yang kita larang untuk diresepkan dan yang kita larang untuk dijual sementara jadi mengerucut dulu. Ya, nanti kita akan bicarakan lah sesegera mungkin dengan teman-teman di Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga teman-teman di Ikatan Apoteker Indonesia, di GP Farmasi untuk menentukan mana yang benar-benar kita mau secara konservatif. Untuk sementara kita bilang jangan diresepkan dulu ke para dokter dan jangan dijual dulu ke apoteker. Ya, sehingga dengan demikian diharapkan teman-teman udah secara kontinu dapat update-nya. Mungkin nanti 2 hari lagi atau hari Senin kalau ada perkembangan kita update lagi. Tapi ini adalah tanggung jawab kami sebagai Kementerian Kesehatan. Itu tadi kata kita lihat di Agustus ada kenaikan, di September kita lakukan penelitian, tapi masih pakai penelitiannya patologis gitu ya, karena kita pikir ini patogen. Penelitiannya membuktikan tidak, leptospira dan lainnya tuh tidak virus-virusnya. Kemudian baru tahu dari WHO di 5 Oktober bahwa di Gambia ternyata bukan patogen tapi toksik. Sehingga kita lakukan toxicology analysis dengan lab. Kita temukan memang senyawa kimia itu ada di darah sang bayi. Kita juga
tes biopsi confirm bahwa senyawa kimia ini dengan metabolisme tubuh akan merusak ginjal seperti apa, dikonfirm oleh peneliti-peneliti RCM, dan kita juga confirm datang ke rumahnya bahwa obat-obatan yang kita ambil dari rumah-rumah para penderita mengandung senyawa kimia tersebut. Ya, sehingga dengan demikian kita harapkan progresnya akan jauh lebih baik, progresnya akan jauh lebih pasti, dan bisa memberikan ketenangan bagi para ibu-ibu, dan mereka juga mesti tahu cara melindungi anaknya seperti apa. Di sisi lain juga akan memberikan kepastian bagi para industri farmasi, bagi para apoteker, bahwa obat-obatan inilah yang memang benar-benar memiliki untuk sementara potensi membahayakan balita-balita kita. Aku berhenti dulu di sini. Ada Ibu Erlin nggak dari BPOM? Ada ya? Ada Zoom. Bu Erlin mungkin ingin tambahkan nggak? Kita bekerja sama dengan BPOM, dengan IDA, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, GP Farmasi. Silakan Bu Erlin. Ya, baik. Terima kasih Bapak Menteri, yang saya hormati Pak Menteri, Bapak Ibu pimpinan di Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu yang hadir, semua yang hadir di dalam forum ini. Terima kasih kami sudah diundang di dalam forum press conference terkait dengan gangguan ginjal di beberapa poin untuk menambahkan dari yang Bapak tadi sampaikan yang terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Badan POM. Yang pertama, karena masih ada pertanyaan mengenai EG-DEG, ethylene glycol dan diethylene glycol, saya juga ingin menyampaikan kembali bahwa EG dan DEG memang tidak boleh digunakan sebagai bahan baku ataupun bahan tambahan di dalam pangan, di dalam obat. Nah, apakah kemungkinannya ada? Ada kemungkinan karena dia terbawa di dalam beberapa pelarut yang digunakan sebagai bahan baku dalam obat, di dalam bahan baku. Tidak ada sebagai bahan baku, namun sebagai cemaran. Dan yang kedua, POM sudah menyampaikan penjelasan publik sebanyak 4 kali, di 1 sampai 4, termasuk yang terakhir kami juga menyampaikan 5 produk yang ditarik. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi juga di sini, Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, mengenai pertimbangan yang kami sampaikan di dalam poin 4 jelasan publik. Keempat, terkait dengan pertimbangan yang kami lakukan dalam rangka sampling. Ini merupakan beberapa pertimbangan yang kami ambil, tetapi tidak seluruhnya pertimbangan itu berlaku untuk produk yang tidak memenuhi syarat ya Bapak Ibu, itu hanya alternatif sifatnya. Salah satu yang digunakan untuk mengambil satu sampel, jadi tidak bersifat menyeluruh. Mungkin saja ada industri yang dalam hal ini tidak memiliki track record buruk, namun kena sampling karena memang produksinya banyak, seperti itu. Nah, kemudian juga mengenai ada pertanyaan tentang pengujian mandiri oleh industri, kami tekankan kembali bahwa sebagai di dalam undang-undang tertulis bahwa tanggung jawab industri itu adalah memberikan jaminan, memproduksi dan mengedarkan produk obat yang aman, yang bermutu dan berkhasiat. Dan salah satu upayanya adalah dengan melakukan pengujian atau analisis terhadap produk untuk memastikan bahwa produk tersebut bermutu dan aman. Sedangkan untuk Badan POM kami melakukan pengawasan baik yang sebelum beredar melalui registrasi maupun yang sedang beredar melalui sampling dan pengujian. Nah, untuk yang terkait dengan tanggung jawab industri ini, terkait dengan kasus ini, kami sudah menerbitkan surat kepada pimpinan dan apoteker dari penanggung jawab Apotik Farmasi tanggal 18 Oktober untuk meminta industri melakukan pengujian secara mandiri terhadap bahan baku yang digunakan. Kemudian melaporkan kepada kami dan kami berikan batas waktu, kami nanti akan petakan seperti apa petanya dan kemungkinan nanti kita akan melakukan juga tindak lanjut dari peta tersebut. Nah, untuk kepada masyarakat kami juga ingin berpesan menyampaikan edukasi. Yang pertama adalah agar menggunakan obat sesuai dengan anjuran pakai dan tidak melebihi
anjuran pakai yang tertera di dalam kemasannya. Kemudian membaca dengan seksama peringatan pada kemasannya, kemudian konsultasi ke dokter, tenaga kesehatan lainnya. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu adalah melaporkan secara lengkap tentang obat yang digunakan sebagai suap indikasi kepada tenaga kesehatan. Sehingga apabila ada hal-hal yang perlu kami tindak lanjuti, itu bisa segera kita tindak lanjuti. Kemudian melaporkan efek samping obat kepada tenaga kesehatan terdekat atau melalui aplikasi layanan BPOM Mobile dan eMeso Mobile. Itu juga akan menjadi pencermatan kami, kemudahan kami untuk melakukan tindak lanjut. Terkait dengan data tadi yang Bapak Menteri sampaikan, kami sedang menelusuri, menindaklanjuti Bapak data yang disampaikan oleh Kemenkes, penelusuran data dari data registrasi dan juga data hasil pengujian kami. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Menteri. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Erlin. Jadi sebelum nanti kita untuk tanya jawab, saya ada satu tambahan yang saya perlu sampaikan. Jadi begitu kita tahu penyebabnya apa, toksiknya apa, kita mencari obatnya kan untuk para balita yang udah masuk rumah sakit ini. Sudah ketemu obatnya, namanya Femopizol. Di Indonesia belum ada, jadi kemarin kita ambil dari Singapura, kita hand carry ke sini. Kita coba dulu, karena kita dengar kan ini bisa antidotnya istilahnya. Kita coba ke 10 pasien di RSCM. Ya, dari 10 pasien di RSCM ini, ternyata kondisinya jadi stabil. Kan biasanya mereka memburuk terus kondisinya kan. Setelah diberi obat ini, sebagian membaik, sebagian stabil, tidak memburuk. Jadi kita lebih merasa confidence bahwa obat ini efektif. Ya, jadi sesudah obat ini efektif, sekarang pemerintah Indonesia sedang mendatangkan lebih banyak lagi pasien-pasien yang ada sekarang, karena kita sudah tahu penyebabnya apa, itu bisa diobati. Mudah-mudahan ini nanti bisa menurunkan fatality rate-nya. Kan sekarang dari 100 yang masuk 55 wafat gitu kan, 55%. Mudah-mudahan nanti dengan pemberian obat ini yang sudah diuji coba di hari ketiga nih sekarang di RSCM bisa nanti menurunkan. Jadi selain kita cegah sumber penyakitnya, kita juga melakukan terapi dari sisi obat-obatannya. Saya berhenti di sini, silakan kalau ada tanya. Ini juri deh, dia udah duluan, silakan. Terima kasih Pak Menteri. Sisilia dari Metro TV Pak bertanya, yang pertama, apakah nanti Kementerian Kesehatan akan menaikkan level ini menjadi status kejadian luar biasa atau KLB? Kemudian yang kedua, terjadi peningkatan signifikan sejak bulan Agustus, Pak Menteri, apakah ini artinya memang terjadi kelalaiankah sejak bulan Agustus untuk obat yang diberikan para dokter maupun di apotek? Kemudian yang ketiga, butuh waktu berapa lama bagi Kementerian Kesehatan untuk memastikan obat-obatan ini aman karena masih diteliti? Dan yang terakhir Pak Menteri, mana koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terutama untuk fasilitas kesehatannya? Terima kasih Pak Menteri. Jadi yang pertama tadi status KLB kita udah diskusi, belum masuk status KLB. Yang nomor 2 tadi mengenai kita melihat bahwa sebagian dari obat-obat ini atau sebagian besar dari obat-obat ini sudah dipakai sebelumnya. Nah sekarang kita akan rely ke BPOM untuk melihat apa ini bisa terjadi, ya kok ini bisa keluar ya. Nanti kita akan ambil kesimpulan sesudah analisa kuantitatifnya keluar, karena BPOM melakukan juga batchingnya, dia cek ini penyebabnya apakah baru keluar sekarang, apakah sebulan yang lalu, apakah 2 bulan yang lalu, nanti BPOM juga melakukan itu. Kemudian yang ketiga tadi mengenai sekarang kita menggunakan labnya Kementerian Kesehatan tidak mampu melakukan analisa kuantitatif tadi kan, karena walaupun ada senyawa berbahaya tadi, selama itu di bawah ambang batas kan boleh. Yang memiliki kemampuan ini adalah BPOM, dan juga kemarin kita dibantu sama lab dari polisi, dan kita udah bicara juga dengan Pak Kapolri, nanti dibantu supaya lebih banyak lagi. Nah cuma memang obat-obatannya ordernya kalau nggak salah, ini kan ada ratusan yang ada di sini ya, itu yang mesti diuji. Nah kembali yang kita tekankan di sini adalah, seperti yang tadi disampaikan Bu Erlin dari BPOM, kewajiban itu sebenarnya ada di industri.
Dan kita juga udah ngomong ke industri supaya bisa lebih cepat, industri lah yang melakukan, nanti disertifikasi oleh BPOM. Tapi BPOM tetap mengontrol, karena itu memang fungsinya sebagai regulator. Ya, jadi kita minta untuk mempercepat itu dilakukan oleh industri, tapi diverifikasi oleh BPOM, apakah labnya udah benar, cara udah benar. Kalau misalnya BPOM merasa perlu double check lagi, dilakukan sendiri oleh BPOM. Waktunya saya belum tahu bisa berapa cepat. Tapi teman-teman di BPOM itu sekarang kerjanya siang malam, ya, untuk memastikan ini bisa cepat dapat. Yang keempat tadi terakhir mengenai koordinasi dengan pemerintah daerah. Kita sudah ngirim surat, Ibu kapan ke? Kita sudah ngirim surat, Ibu kapan ke daerah-daerah itu? Mungkin udah sejak 27 September sebenarnya kita udah kirim surat-surat ke daerah mengenai protokol perawatannya. Cuma waktu itu kan kenaikannya belum tinggi sekali kan. Kemudian di Oktober kita juga udah kirim lagi, sudah lakukan video conference dengan kepala dinas kesehatan baik itu provinsi dan kabupaten kota, dan mereka sudah tahu, termasuk dokter-dokternya juga. Jadi lewat IDAI, lewat Ikatan Apoteker Indonesia kita sudah bicara. Sehingga selain lewat jalur formal pemerintah, kita juga lewat jalur profesi sudah kita lakukan. Semangat ya. Silakan. Selamat sore, saya Kara dari cnnshow.com. Izin bertanya Pak Menkes, yang pertama soal tadi kan udah confirm kayaknya toksin obat begitu ya Pak. Jadi tadi udah didatangkan di RSCM kemarin 10 vial antidotum, tadi namanya Famotidine ya Bapak ya. Nah ini rencananya berapa jumlah, katanya kan tadi Pak Menkes akan menambah jumlah berapa vial atau dosis yang akan didatangkan ke Indonesia, dan kemudian karena kami kan dari Singapura, apakah akan ada opsi di negara lain, dan juga manfaatnya ini selain mengikat racun ini seperti apa teknis manfaatnya, begitu boleh dijelaskan Pak. Yang kedua, ada usulan sejumlah pihak untuk Kemenkes memproduksi pil pediatrik untuk anak sebagai ganti obat sirup, karena tidak semua anak bisa minum puyar, tablet dan lain-lain begitu Pak. Apakah ada rencana ke sana? Dan yang ketiga mungkin untuk BPOM bisa bertanya Pak. Bisa ya. Jadi kan ada di publik mulai menanyakan begitu Pak, karena kan kalau kita disebutkan bahwa polyethylene glycol itu kan tidak berbahaya sebagai obat pengencer begitu. Nah selama ini ada diskursus begitu bahwa kemudian polyethylene glycol ini mengalami kelangkaan setelah pandemi. Jadi kemudian ada farmasi obat yang menggunakan EG dan DEG yang lebih murah dan mudah didapatkan begitu Bu. Namun kemudian ada indikasi yang lebih berbahaya. Ini apakah benar isu itu benar demikian begitu? Terima kasih. Jadi yang pertama obatnya memang kita nggak punya. Kita kemarin datengin dari Singapura. Saya baru kontak rekan saya Menteri Kesehatan Singapura sama di Australia yang dekat kan, yang paling dekat. Kita mau bawa 200 dulu deh, karena satunya ini bisa buat satu orang, satu vial. Vial fomepizole injection 1,5 gram atau per 1,5 mililiter ya. Nanti teman-teman bisa tanya ke Dr. Lis ya, Dr. Lis dari RSCM ini juga yang terlibat. Saya di update-nya tadi adalah satu orang butuhnya satu vial. Ada beberapa kali injeksi tapi bisa cukup satu vial. Dan kita akan bawa itu 200. Kalau supaya cepat di hand carry dulu. Jadi kalau misalnya nanti nih saya tunggu dibalas nih sama teman saya di Singapura, dia bilang oke, nanti aku cek dulu, kalau ada nanti kita kirim orang malam ini untuk kita bawa. Sehingga bisa kita distribusikan ke rumah sakit. Nah pertanyaan keduanya tadi ke saya apa ke BPOM? Pil pediatrik. Jadi dengan ini makin sedikit tadi listnya, sebenarnya jadi lebih terbuka. Nggak semuanya obat-obat kan jadi tertutup ya. Tapi kalau yang ada di list ini dan memang tidak ada alternatif lain di luar sirup, ya kita harapkan para apoteker dan para dokter meresepkan dan meracik obatnya seperti itu. Dan kita sudah bicara dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita juga semalam sudah bicara dengan Ikatan Apoteker Indonesia, sudah kita sampaikan. Jadi mereka berkomitmen juga untuk membantu. Yang ketiga mungkin saya serahkan Bu Elin. Bu Elin masih ada dan mendengar nggak tadi pertanyaannya? Silakan Bu Elin. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama pemirsa konferensi pers yang disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Konferensi pers yang disampaikan beberapa waktu yang lalu yang dimulai pada pukul kurang lebih pada 17.45 tadi. Semuanya berkaitan dengan banyaknya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di seluruh Indonesia. Dari temuan Kementerian Kesehatan terdapat
241 kasus gagal ginjal akut pada anak yang dilaporkan kepada Kemenkes, di mana kemudian 133 kasus diantaranya menyebabkan meninggal dunia atau sebanyak 55% dari kasus. Dari penelitian dan juga kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, peningkatan ini terjadi dimulai sejak pada bulan Agustus, yaitu ada lonjakan kasus sekitar 36 kasus. Hal ini kemudian diikuti oleh kajian selanjutnya di bulan September, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa memang banyak balita dengan usia di bawah 5 tahun yang mulai terserang penyakit gagal ginjal akut dengan gejala klinis dimulai dengan demam, kehilangan nafsu makan, tidak bisa ke belakang ataupun buang airnya sedikit begitu. Di bulan Oktober, pemirsa, WHO mengeluarkan rilis mengenai kasus di Gambia. Rilis ini mengatakan bahwa ada senyawa kimia yang diduga kuat menyebabkan kasus di Gambia, yaitu etilen glikol. Kemenkes pun akhirnya melakukan tes toksikologi kepada anak-anak yang terjangkit gagal ginjal akut dan kemudian akhirnya ditemukan 7 etilen glikol pada 11 anak. Baik. Pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi berkaitan dengan konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan di program-program kami selanjutnya. Breaking News akan kami tutup, Prime Time News akan kembali kami lanjutkan untuk Anda.